pasara mana yan? A few moments later. Ride and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Sis got music, now she in my A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang manajemen piutang. Pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan fungsi akuntansi dan keuangan dalam sebuah organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan dan akuntansi dihasilkan, disimpan, dan dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang bijak dan pemantauan kesehatan keuangan perusahaan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang manajemen keuangan. Selanjutnya, tujuan manajemen piutang. Manajemen akuntansi memiliki tujuan dan fungsi yang krusial dalam sebuah organisasi. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai tujuan dan fungsi manajemen akuntansi. Tujuan manajemen piutang ialah pengambilan keputusan yang bijak. Sedangkan tujuan utama manajemen akuntansi adalah menyediakan informasi yang diperlukan bagi para pemimpin organisasi untuk mengambil keputusan yang bijak. Informasi keuangan dan akuntansi membantu dalam memahami kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Pemantauan kinerja, yaitu tujuan lainnya adalah memungkinkan pemantauan kinerja perusahaan dengan informasi yang akurat. Manajemen dapat memantau sejauh mana pencapaian target dan mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Perencanaan keuangan juga, manajemen membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Ini termasuk membuat anggaran, merencanakan investasi, dan mengevaluasi opsi pembiayaan. Pengungkapan kepada pihak luar, laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen piutang adalah alat penting untuk mengungkapkan informasi keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor, pemberi pinjaman, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Kepatuhan hukum, yaitu manajemen piutang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan peraturan keuangan yang berlaku. Ini termasuk pemenuhan pajak, dan peraturan akuntansi. Manajemen modal kerja adalah salah satu tujuan penting dalam memastikan bahwa perusahaan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan operasinya tanpa hambatan. Susunan laporan hasil penelitian Anda. Yang pertama, pencatatan transaksi, yaitu manajemen akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan, termasuk penjualan, pembelian, gaji, dan lain-lain. Yang kedua, pengolahan data. Data keuangan yang terkumpul harus
diolah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Ini melibatkan analisis dan pengaturan data keuangan, penyusunan laporan keuangan. Fungsi utama manajemen akuntansi adalah menyusun laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan. Yang ketiga, pemantauan anggaran, yaitu manajemen akuntansi membantu dalam pemantauan anggaran perusahaan atau membandingkan hasil aktual dengan anggaran dan mengidentifikasi penyimpangan. Yang keempat, manajemen pajak, yaitu ini mencakup perhitungan dan pelaporan pajak serta perencanaan pajak agar perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajaknya secara legal. Perencanaan investasi, manajemen akuntansi membantu dalam mengevaluasi proyek-proyek investasi baru dan mengidentifikasi proyek yang layak dari segi finansial. Audit adalah manajemen akuntansi mendukung proses audit internal dan eksternal dengan memberikan akses ke data dan laporan yang diperlukan. Evaluasi kinerja adalah manajemen akuntansi juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja staf akuntansi dan tim akuntansi serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Manajemen utang ini melibatkan pengolahan utang perusahaan, memutuskan opsi pembiayaan yang paling efisien dan mengolah kewajiban keuangan. Perencanaan keuangan adalah fungsi ini mencakup perencanaan keuangan jangka panjang dan membantu merancang strategi keuangan. Penilaian resiko dapat mempengaruhi perusahaan dan membantu dalam pengembangan strategi pengolahan risiko. Dengan menjalankan tujuan dan fungsi ini dengan baik, manajemen akuntansi memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi pengambilan keputusan keuangan yang efektif dan pemantauan kinerja organisasi. Selanjutnya, tujuan seseorang manajemen keuangan. Yang pertama, melakukan analisis biaya. Analisis adalah pendekatan sistematis yang dipakai untuk memperkirakan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh perusahaan dalam suatu periode. Hal ini bisa bermanfaat untuk menentukan mana opsi yang memberikan pendekatan terbaik untuk mencapai manfaat dan bisa melakukan penghematan. Beberapa hal yang dianalisis dalam tugas ini diantaranya adalah proses transaksi, aktivitas perusahaan, dan persyaratan bisnis. Jadi, jika kita tertarik garis besarnya, melakukan analisis biaya memiliki dua kegunaan yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Adapun yang pertama adalah untuk menentukan apakah masuk akalnya keputusan. Umumnya dalam bentuk investasi yang telah dibuat oleh perusahaan, nantinya mereka akan memastikan apakah manfaat dari investasi tersebut akan lebih besar daripada biaya yang sudah dikeluarkan. Lalu yang kedua, kegiatan ini bisa memberikan gambaran dasar untuk membandingkan keputusan yang biasanya bersifat investasi. Cara ini dilakukan dengan membandingkan total biaya yang diharapkan dari setiap opsi dengan total manfaat diharapkan. Yang kedua, melakukan perencanaan strategi. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam menentukan strategi untuk suatu periode dan juga membuat keputusan dalam mengalokasikan sebuah sumber dayanya untuk mencapai tujuan strategis.
Perencanaan strategis ini juga dapat meluas ke dalam arah pemantauan implementasi strategi. Dengan ini juga dapat meluas ke dalam arah pemantauan implementasi strategi. Demikian terdapat sejumlah hal yang dilakukan ketika organisasi atau perusahaan melakukan perencanaan strategi agar mereka bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa kegiatan ini diantaranya adalah menetapkan tujuan strategis yang menjadi tujuan utama, menentukan apa yang saja yang ditindakan untuk mencapai tujuan tersebut, menetapkan garis waktu, dan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar tujuan pelaksanaan strategi di sini tercapai. Perencanaan strategi sendiri memiliki sifat analitis sehingga pembentukan strategi ini memerlukan pendekatan yang biasanya dilakukan melalui pemikiran strategis. Pengangguran modal dalam bagian keuangan. Di sebuah perusahaan, pengangguran modal dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang digunakan untuk menentukan apakah investasi jangka panjang perusahaan tersebut bisa sepadan dengan pendanaan yang mereka lakukan. Adapun yang dimaksud dengan investasi ini bisa berupa peralatan untuk perusahaan seperti mesin baru, penggantian parket mesin, lokasi perusahaan baru, produk keluaran terbaru dari dan proyek pengembangan penelitian yang biasanya dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Dengan ini mereka akan mempertimbangkan terkait utang, ekuitas, atau tabungan perusahaan, bisa membuat mereka meraih keuntungan serta meningkat nilai perusahaan dengan melakukan investasi. Ini adalah proses pengoleksian sumber daya untuk modal utama atau investasi. Pengeluaran beberapa perusahaan menganggap pengangguran modal justru tidak termasuk ke dalam aktivitas ini, dikarenakan aktivitas ini bukan merupakan bagian dari model pendapatan pada sebuah jenis perusahaan atau jumlah divisi dalam perusahaan. Metode akuntansi manajemen yang paling umum digunakan. Metode akuntansi manajemen yang paling umum digunakan. Yang pertama, GPK. Tujuan dari metode GPK ini yaitu memberikan informasi dan analisis yang berguna, bermanfaat, dan pastinya akurat untuk para akuntan serta dapat menguntungkan sejumlah pekerja internal seperti pengontrol kualitas, manajer proyek, dan juga manajer pabrik. Yang kedua, akuntansi biaya. Berlawanan dengan GPK yang sebelumnya kita bahas, akuntansi biaya menggunakan rasio yang disebut dengan efisien. Metode ini membandingkan tenaga kerja dan bahan yang benar-benar digunakan untuk menghasilkan produk dengan produk lain yang sama dalam kondisi normal. Yang ketiga, akuntansi konsumsi sumber daya kebudayaan. Teori akuntansi ini dianggap mengabarkan pendekatan akuntansi manajemen yang dinamis, terintegrasi dan komprehensif, dan mampu menyediakan informasi pendukung keputusan bagi manajer untuk optimasi perusahaan. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.